Sementara ya, Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bela Sastra BCF ingin mengelaborasikan yaitu yang pertama sejarah ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nura Prilia. Sejarah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah dilihat dari pandang noturisnya. Analisis yang dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, metode statik dan teori ekonomi berupa sampai peristiwa bersejarah. Yang pertama kali menemukan ilmu ekonomi yaitu Adam Smith, yang pertama kali memperkenalkan ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu independen. Ilmu ekonomi lahir bukan dari hasil proses pemikiran ilmiah atau harus eksperimen di laboratorium, tetapi ilmu ekonomi lahir dari seperangkat cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun tokoh-tokoh ekonomi yaitu yang pertama Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, Amelia Fletcher, Arthur Cecil Pio, W. Arthur Lewis, dan yang terakhir yaitu Beatrice Webb. Adam Smith adalah seorang fisik. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ekonomi modern dan parkir termuka dalam aliran ekonomi klasik. David Ricardo memiliki banyak teori mengenai upah, keuntungan, dan tenaga kerja, termasuk konsep ekonomi, keunggulan komparatif, dan yang teori nilai karya. Karyanya yang paling terkenal adalah The Principles of Political Economy dan Taxation yang dilahir pada tahun 1817. John Maynard Keynes yang berperan besar dalam bidang ekonomi makro. Amelia Fletcher juga. Keynes adalah seorang ekonom revolusi di dunia ekonomi. Amelia Fletcher telah sepenuhnya mendefinisikan ekonomi tradisional. Arthur Cecil Pio. Semua orang sangat mengenal John Keynes, tetapi banyak yang mengabalkan seorang ekonom paling berpengaruh yang mendanainya. W. Arthur Lewis. Lewis berperoleh gelar PhD di London School of Economics di bawah pengawasan Sir Arthur Plan. Kemudian menjadi staf bertahun-tahun setelah mendapatkan gelar doktor. Dan yang terakhir yaitu Beatrice Webb. Martha Beatrice Webb adalah orang yang luar biasa karena dia tidak memulai latar belakang pendidikan formalnya, tetapi memiliki gagasan yang kuat, pendapatan, dan dampak kerjasama masyarakat. Itulah tadi sejarah ekonomi. Baik, perkenalkan, nama saya Elson. Di sini saya akan menjelaskan dinamika sosial klasik. Dinamika sosial klasik. Dinamika sosial klasik adalah sebuah bentuk paham atau konsep yang berasal dari Sigmund Freud pada tahun 1800-an. Dalam Samuel Freud adalah bapak sosiologi yang menjelaskan dinamika sosial ini sebagai landasan dasar pembelajaran psikologi, pembelajaran sosial dan ekonomi. Jadi dinamika sosial klasik itu adalah pertama kali dengan istilah dinamika sosial, sebuah bentuk pola interaksi antara manusia dengan manusia lain, seperti contoh hubungannya kamu dengan keluarga kamu, hubungan kamu dengan teman kamu, hubungan kamu dengan mantanmu, hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Itu semua adalah dinamika sosial. Dan kalau di dalam bisnis itu contohnya bos dengan bawahannya, dan juga tim marketing dengan tim produksi. Jadi sebenarnya itu kita hidup di sebuah bentuk dinamika sosial yang luas banget. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Catherine. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika sosial kontemporer. Dinamika sosial kontemporer masyarakat Indonesia bukan lagi oposisi biner antara mereka yang tertindas, bukan antara mereka yang mendominasi dan yang mendominasi, serta bukan pula kekuasaan yang tidak sumbung antara yang sentral dengan periferi. Masyarakat yang dinamis adalah para pedagang kaki lima dengan para pendampingnya berdiri di garis depan menghadapi pegawai pemeraja atau polisi yang secara sistematis memiliki kontrol terhadap kekuasaan dan otoritas. Masyarakat Indonesia kontemporer di semua ciri memiliki kecenderungan mengadopsi kemodernan dengan berbagai tafsir budaya populer. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi hasil globalisasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak usah